Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi materi teorema Pitagoras, khususnya tentang perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa. Oke. Nah, segitiga siku-siku istimewa itu anak-anak ada dua jenis yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Nah, memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, secara geometri, gambarnya seperti ini. Jadi segitiga siku-siku sama kaki ya. Ini ada kaki KM dan kaki LM, ini panjangnya sama. Ini simbolnya panjangnya sama, ini ya. Kemudian di depannya sudut siku-siku, ingat ini namanya sisi miring ya. Kemudian sudut lancip yang ada di dalam segitiga ini besarnya 45 derajat. Oke, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, segitiga siku-siku istimewa yang kedua memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Secara geometri anak-anak, gambarnya seperti ini. Jadi, sudut lancipnya itu besarnya 30 derajat dan 60 derajat. Nah, setiap jenis segitiga ini anak-anak, ketiga sisinya ini pasti memiliki perbandingan yang harus kalian pahami. Nah, untuk yang jenis pertama, yang segitiga siku-siku sama kaki, yang memiliki sudut 45 derajat dan 45 derajat, ingat, perbandingannya sisi anak-anak, di depan sudut 45 derajat, itu sisinya memiliki perbandingan 1. Ya. Di depan sudut 45 derajat, perbandingan sisinya 1. Ini juga begitu. Ini juga 1 di depannya 45 derajat. Dan sisi miringnya adalah akar 2 perbandingannya. Oke? Untuk perbandingan segitiga siku-siku sama kaki, sisinya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Itu sisi miringnya. Hafalkan ya. Kemudian untuk segitiga siku-siku yang tipe kedua yang 30 derajat dan 60 derajat sudut lancipnya, di depan sudut 30 derajat itu sisinya memiliki perbandingan 1. Kemudian di depan sudut 60 derajat ini sisinya memiliki perbandingan akar 3. Dan sisi miringnya perbandingannya adalah 2. Oke? Ibu ulang. Untuk segitiga siku-siku yang jenis 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, perbandingannya adalah di depan 30 derajat adalah 1, kemudian akar 3, dan sisi miringnya 2. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar penerapan dari dua jenis segitiga istimewa tadi. Nah, contoh soalnya kita dapat menentukan panjang sisi segitiga anak-anak jika salah satu sisi diketahui panjangnya. Oke. Contohnya ini. Tentukan panjang sisi LM jika diketahui panjang sisi KL 8 cm. Nah, Ibu gambarkan dulu ya. Ini untuk soal yang sudut istimewanya 45 derajat, 45 derajat. Nah, perbandingannya seperti tadi anak-anak ya. Di depannya sisi 45, sudut 45 derajat, itu sisinya berbanding 1. 1 akar 2. Oke. Nah, kemudian di sini diketahui panjangnya KL 8 cm ini. KL 8 cm. Kemudian kita akan mencari panjangnya sisi LM. Nah, sisi miring ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan sisi miring ini. Jadi Ibu ulang, yang diketahui sisi KL 8 cm panjang sebenarnya. Kemudian yang ditanyakan sisi LM, sisi miring. Dan cermati perbandingan sisinya anak-anak. Perbandingan sisi untuk yang 8 cm itu adalah 1. Dan yang ditanyakan sisi miring ini memiliki perbandingan akar 2. Ini yang akan kita pakai nanti. Oke, selanjutnya. Dengan perbandingan. Jadi kita menyelesaikan mencari panjang sisi LM ini dengan perbandingan. Apa yang dibandingkan anak-anak? Ini, Ibu memberikan aturan seperti ini. Sisi yang ditanyakan, itu kalian tulis dulu ya. Sisi yang ditanyakan
dibanding atau per sisi yang diketahui. Oke. Sama dengan hasilnya perbandingan dari sisi yang ditanyakan, ya. Jadi yang atas ini ditanyakan. Perbandingan sisi yang diketahui. Oke. Jadi di sini tempatnya ukuran sisi yang sebenarnya, di sini untuk perbandingan dari perbandingan sisi tadi, anak-anak, ya. Baru kita masukkan datanya sekarang. Sisi yang ditanyakan adalah LM, ya. Ini. Sisi yang ditanyakan adalah sisi LM. Sisi yang diketahui panjang sebenarnya adalah sisi KL. Ini kalian tulis dulu. Oke. Sama dengan perbandingan dari sisi yang ditanyakan. Perbandingan sisi yang ditanyakan, ini ya anak-anak ya, perbandingannya adalah akar 2. Kalian tuliskan akar 2, sedangkan perbandingan sisi yang diketahui, ini tadi yang diketahui, perbandingannya adalah 1. Ketemulah perbandingan seperti ini. Panjang yang ditanyakan dibanding panjang yang diketahui. Kemudian ini perbandingan yang ditanyakan, ini perbandingan sisi yang diketahui. Paham ya? Sekarang sisi KL kita masukkan datanya. Nah, LM yang ditanyakan, KL-nya adalah 8 cm. Kita ambil 8-nya saja, anak-anak. Ruas kanannya tetap. Selanjutnya, kita akan mencari panjang LM. LM kita tulis. Kemudian hati-hati di sini ya. Akar 2/1 tetap kita tulis dulu. Kemudian 8. 8 ini di ruas kiri kan sebagai pembagian, anak ya. Kita akan memindahkan ruas ke ruas kanan. Ya, ini ruas kiri, ini ruas kanan. 8 di ruas kiri itu sebagai pembagi. Ibu akan memindah ke ruas kanan sehingga akan menjadi operasi berkebalikan. Pembagian berubah menjadi perkalian. Jadi 8 dibagi 8 menjadi dikali 8. Oke, selanjutnya LM sama dengan akar 2 dikalikan 8. Atau 8/1 itu 8. 8 kali akar 2 hasilnya adalah 8 akar 2. Oke, inilah panjang dari sisi LM. Jadi, panjang sisi LM adalah 8 akar 2 cm. Oke ya, paham ya? Oke, contoh yang kedua, anak-anak. Tentukan panjang sisi AC jika diketahui panjang sisi BC-nya 10 cm. Nah, ini untuk soal pada segitiga istimewa yang sudutnya 30 derajat dan 60 derajat. Ya. Perbandingan sisinya selalu paten ya anak-anak ya. Di depannya 30 derajat adalah 1, depannya 60 derajat akar 3, dan sisi miringnya 2. Oke, kita kembali ke soal. Yang diketahui adalah panjang sisi BC sebenarnya 10 cm. Ini, sisi BC 10 cm. Nih. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi AC. Sisi AC yang ini anak-anak, AC. Nah, ini yang ditanyakan panjang sebenarnya berapa. Oke. Seperti soal sebelumnya tadi, kita menggunakan perbandingan untuk mencari panjangnya sisi AC ya anak-anak. Perbandingannya sama, sisi yang ditanyakan yaitu sisi AC dibanding sisi yang diketahui yaitu sisi BC sama dengan perbandingan dari sisi yang ditanyakan per perbandingan sisi yang diketahui. Aturannya tetap ini. Oke? Kita gantikan datanya. Oke ya. Sisi yang ditanyakan tadi sisi AC. Kita tulis. Yang diketahui sisi BC. Oke? Yang ruas kanan sekarang. Perbandingan dari sisi yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan tadi kan panjang sisi AC ya, anak-anak. Ini AC ya. Perbandingannya adalah akar 3. Kalian tuliskan ini akar 3. Dan perbandingan sisi yang diketahui tadi 10 cm ini sisi BC. Memiliki perbandingan sisi 2. Ini 2-nya taruh sini. Oke. Selanjutnya, sisi AC yang ditanyakan, sisi BC yang diketahui 10 cm. Kalian masukkan datanya 10, ruas kanannya tetap. Selanjutnya, kita akan mencari panjang AC anak-anak. Sehingga 10 sebagai pembagi di ruas kiri pindahkan ke ruas kanan menjadi operasi perkalian. Oke ya. Selanjutnya kita akan menghitung panjangnya AC 10 dibagi 2. 5 ya anak-anak ya. 5 kalikan akar 3 diperoleh 5 akar 3.
Oke ya. Jadi, panjang sisi AC adalah 5/3 cm. Paham ya? Caranya selalu begitu anak-anak ya. Oke, contoh yang terakhir anak-anak. Tentukan panjang sisi AB jika diketahui panjang sisi BC 10 cm. Segitiganya untuk segitiga yang sudut lancipnya 30 derajat dan 60 derajat. Oke ya, tetap ya segitiganya menggunakan ini. Perbandingannya juga 1/3 dan 2. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Sisi BC 10 cm. Sisi BC 10 cm diketahui panjang sebenarnya. Kalian diminta mencari panjangnya sisi AB. Sisi AB yang bawah. Ya, ini panjang sebenarnya berapa? Oke ya. Yang ditanyakan sisi AB memiliki perbandingan sisi 1. Yang diketahui sisi BC ukuran sebenarnya 10 cm dan memiliki perbandingan 2. Oke ya. Untuk menentukan panjangnya AB tetap kita menggunakan perbandingan. Sisi yang ditanyakan per sisi yang diketahui sama dengan perbandingan sisi yang ditanyakan per perbandingan sisi yang diketahui. Sisi yang ditanyakan adalah anak-anak sisi AB ya, sisi AB. Sisi yang diketahui sisi BC ukurannya. Kemudian perbandingannya sisi yang ditanyakan tadi AB, perbandingannya adalah 1. Dan perbandingan sisi yang diketahui, ini sisi BC perbandingannya adalah 2. Oke, kita lanjutkan. Panjang sisi BC sebenarnya 10 kita masukkan. Gini ya, AB dibanding 10 sama dengan 1/2. Selanjutnya panjang AB sama dengan ini ya, 1/2. 10 pembagi pindah ruas menjadi kali 10. 10 kali setengah atau 10 dibagi 2, 5 kali 1, yaitu tetap 5. Ya, diperoleh panjangnya AB 5 cm. Oke, jadi panjang sisi AB adalah 5 cm. Oke anak-anak ya, 3 contoh tadi silakan dipahami lagi dan semoga materi ini mudah dipahami. Oke, ingat, matematika itu selalu menantang dan menyenangkan. Terus belajar ya anak-anak ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dah.